Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurusna Reski Putri Yusuf, salah satu mahasiswi Universitas Negeri Makassar jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Kali ini saya akan menjelaskan dua teori dari mata kuliah teori-teori kepribadian, yaitu teori dari Sigmund Freud dan Edward Springer. Baik, untuk itu selamat menyaksikan video dari saya. Adapun biografi dari Sigmund Freud sendiri, yaitu di mana Sigmund Freud ini lahir di Freiburg, Moravia pada 6 Mei 1856, yang dimana dia merupakan anak pertama dari pasangan Jacob Freud yang adalah seorang pedagang mal, dan Amalia Natasha Freud, yang dimana di sini keluarga mereka kemudian pindah ke Wina, Austria ketika Freud masih kecil. Freud mengambil studinya itu di bidang kedokteran awalnya di Universitas Wina pada tahun 1873 dan belajar di bawah bimbingan ilmuwan terkenal yaitu Ernest Bloch, yang dimana dia itu memperoleh gelar dokter pada tahun 1881 dan memulai praktik sebagai dokter di Wina. Freud juga ini mulai tertarik dengan psikologi dan mulai untuk menerapkan pendekatan psikodinamika dalam praktiknya sebagai seorang dokter, di mana Freud ini percaya bahwa ketidaksadaran atau ketidakseimbangan dalam kekuatan psikologis seseorang seperti dorongan seksual dan agresi ini dapat menyebabkan masalah mental dan emosional bagi seseorang. Di sini juga dia itu mengembangkan konsep dunia tak sadar dan mengusulkan bahwa pikiran bawah sadar memainkan peran besar dalam perilaku manusia. Jadi di sini pada tahun 1899 Freud mulai menerbitkan buku yang menjadi dasar teori psikodinamik, yang dimana judulnya itu The Interpretation of Dreams, di mana buku ini tuh diperkenalkan dengan konsep id, ego, dan superego dan membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut dalam psikologi. Selama karirnya, Freud ini menerbitkan cukup banyak buku dan artikel tentang psikologi, termasuk tentang teori libido dan kompleks Oedipus. Freud juga dikenal karena adanya pengobatan pasien dengan metode olah bicara atau kata ke dalam. Dia meyakini bahwa pasien dapat menyembuhkan diri mereka sendiri dengan apa? Dengan merenungkan dan berbicara tentang pengalaman hidup mereka dalam suatu pertemuan terapi. Terapi ini menjadi dasar bagi psikoterapi modern. Kemudian Freud ini menikah dengan Martha Bernays pada tahun 1886 dan mereka ini dikaruniai 6 anak, dan salah satu anaknya yaitu Anna Freud juga menjadi psikoanalis terkenal. Freud ini meninggal dunia di London pada 23 September 1939 karena kanker mulut. Warisannya sebagai pemerkarsa psikoanalisis dan pendiri teori psikodinamik tetap menjadi salah satu yang paling penting dalam dunia dan sejarah psikologi. Konsep dasar teori dari Sigmund Freud ini yaitu bahwa manusia memiliki reservoir energi mental yang disebut sebagai libido atau bahasa energi, dan di mana konflik dalam kepribadian ini dapat terjadi jika libido tidak dapat menemukan saluran pemenuhan yang memadai. Freud juga mengemukakan bahwa 3 wilayah utama dari kepribadian manusia adalah ego, id, dan superego. Id yang dimana mewakili hasrat dasar dan tidak sadar, ego mewakili realitas yang disadari, dan superego mewakili norma-norma dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh masyarakat. Freud juga mengembangkan suatu
yaitu teori bahwa pengalaman masa lalu, termasuk pengalaman selama masa kanak-kanak dan mimpi, bisa mengungkapkan konflik dan keinginan yang tidak terlihat secara sadar dalam kepribadian. Konsep lain dari teori Freud juga ini meliputi kompleks Oedipus dan Elektra dan konsep pertahanan diri seperti pembatahan, proyeksi, dan introjeksi. Menurut Freud, dalam Surya Brata 1988, struktur kepribadian itu terdiri dari 3, yaitu id, ego, dan superego. Id yang dimana merupakan aspek biologis, sistem orisinal dalam kepribadian atau disebut juga dengan dunia batin manusia yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan dunia objektif. Nah, di sini tuh berisi hal-hal yang dibawa sejak lahir atau insting dan sebagai reservoir energi psikis untuk menggerakkan ego dan superego. Lagi pula, id ini cenderung menghindari ketidakenakan dan mengejar keenakan dengan cara refleks dan refleksi otomatis seperti bersin dan berkedip. Dan proses premier yaitu orang lapar, membayangkan makanan. Nah, ini juga berbeda dengan id, ego yang merupakan aspek psikologis kepribadian yang timbul karena adanya kebutuhan organisme untuk berhubungan dengan realitas. Ego ini berpegang pada prinsip kenyataan dan bereaksi dengan proses sekunder pada suatu proses yang berpikir realitas dan dengan proses itu. Ego ini menyusun suatu rencana pemuasan kebutuhan dan mengujinya apakah rencana itu berhasil atau tidak. Nah, sedangkan untuk superego sendiri itu merupakan aspek sosiologis kepribadian yang dimana wakil nilai-nilai tradisional dan cita-cita masyarakat sebagaimana ditafsirkan oleh orang tua dulu kepada anak dalam bentuk perintah atau larangan sehingga anak dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan perintah dan larangan itu sendiri. Superego ini berisi konseptual dan its ideal. Sigmund Freud yang merupakan seorang psikoanalisis Austria, di mana dia itu memandang manusia sebagai makhluk yang akan terus-menerus mengalami konflik antara dorongan tidak sadar dan ambisi sadar individu, serta di mana dia tuh mampu untuk membedakan antara kepribadian yang sehat dan tidak sehat. Menurut Freud, dia itu mengemukakan bahwa pribadi yang sehat adalah seseorang di mana dia itu mampu untuk menjalankan fungsi kehidupan dengan baik, bagaimana dia mempertahankan hubungan sosial yang memuaskan, dan dia juga memiliki tingkat kepercayaan diri yang memadai dan dapat menyelesaikan masalah dengan baik serta memiliki komitmen terhadap kehidupan. Di sisi lain juga Freud berpendapat bahwa individu yang menderita gangguan mental dianggap sebagai kepribadian yang tidak sehat. Beberapa bentuk kepribadian yang disebut sebagai tidak sehat ini oleh Freud antara lain seperti sindrom obsesi kompulsif, fobia, neurosis histeria, yang dimana biasanya muncul karena ketidakmampuan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan atau berkomunikasi dengan cara yang produktif dan efektif. Freud juga di sini memandang bahwa seluruh damai batin manusia itu sebagai hasil dari interaksi antara 3 unsur kepribadian yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu ego sebagai diri sadar, id keinginan tidak sadar, dan superego yaitu norma sosial. Jika ketiga unsur tersebut seimbang dan bekerja secara efektif, maka individu akan memiliki kepribadian yang sehat dan stabil. Namun jika ketiga unsur tersebut tidak seimbang atau salah satunya terganggu, maka ini dapat menyebabkan masalah emosional dan psikologis yang akan menyebabkan keadaan yang tidak sehat atau bahkan gangguan mental. Jadi dapat kita simpulkan dari teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud bahwa kepribadian manusia itu terbentuk melalui beberapa level kesadaran, yaitu kesadaran secara sadar, kesadaran tidak sadar, dan kesadaran bawah sadar.
Selain itu juga, kepribadian manusia dipengaruhi oleh ketiga struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Freud juga di sini menekankan bahwa trauma masa lalu, pengalaman traumatis ataupun konflik internal dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian seorang individu pada saat dia dewasa nantinya. Namun juga teori Freud juga ini masih menuai kontroversi karena beberapa aspek yang tidak bisa diuji secara empiris dan dari beberapa pandangan yang terkesan seksis dan diskriminatif terhadap seorang perempuan. Adapun biografi dari Edward Sprenger, yaitu dia merupakan seorang filsuf dan psikolog pendidikan Jerman yang berkembang dalam lingkungan neo-Kantian pada awal abad ke-20. Ia belajar di Berlin dan melewatkan sebagian besar karirnya sebagai seorang profesor di Universitas Berlin. Adapun karya Sprenger yang paling terkenal yaitu adalah tipe-tipe manusia yang dianggap sebagai salah satu kontribusi yang paling signifikan dalam bidang psikologi. Dalam bukunya ini, Sprenger ini mengidentifikasi ada 6 tipe dasar manusia. Yang pertama yaitu realistis, kedua intelektual, ketiga estetik, yang keempat sosial, kelima politik, dan yang terakhir religius. Setiap tipe ini didasarkan pada satu nilai yang dominan yang membentuk cara seseorang itu memandang dunia dan medan ideal, dan masing-masing tipe ini tuh mengejar tujuan yang berbeda dalam hidup mereka. Sprenger juga ini dikenal sebagai pendukung kuat pendidikan humanistik yang menempatkan bahwa manusia sebagai pusat dari pembelajaran. Dia percaya bahwa pendidikan itu harus membantu mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh sebagai individu yang terdiri dari banyaknya aspek-aspek yang berbeda. Selain sebagai guru, sebagai penulis, Sprenger juga ini memainkan peran penting dalam membentuk arah pendidikan Jerman pada awal abad ke-20. Dia itu sudah menerima banyak penghargaan, termasuk penghargaan Goethe dan bintang kehormatan Jerman. Setelah perang pula, Sprenger ini dibuang oleh Soviet dari Berlin dan akhirnya menghabiskan sisa hidupnya di Afrika Selatan. Sprenger juga ini meninggal di Cape Town pada tahun 1963. Adapun konsep dasar, teori, dan struktur kepribadian berdasarkan teori Edward Sprenger ini berkaitan dengan tipe-tipe manusia yang sebelumnya saya sudah katakan di awal, yang itu dimana merupakan karyanya yang paling terkenal dalam bukunya. Di sini Sprenger mengidentifikasi ada 6 tipe manusia, yaitu yang dimana ada tipe manusia yang pertama, tipe realistis, yang dimana orang yang memiliki tipe realistis ini cenderung praktis, terfokus pada hasil dan solusi, dan menyukai kegiatan yang konkret dan terukur. Nah, yang kedua yaitu ada tipe intelektual. Orang yang memiliki tipe intelektual itu cenderung analitis, logis, dan suka melakukan pemikiran kritis dan reflektif. Yang ketiga yaitu ada tipe estetik. Orang yang memiliki tipe ini cenderung menyukai seni, keindahan, dan memiliki ketertarikan pada suatu daya tarik keindahan pada suatu objek. Yang keempat yaitu tipe sosial. Orang yang memiliki tipe ini cenderung berempati, peduli pada kebutuhan orang lain, dan pendekatan sosial dalam bergaulnya cukup baik. Nah, yang kelima yaitu tipe politik, di mana orang yang memiliki tipe ini cenderung memiliki pandangan ideal terhadap kehidupan sosial dan politik, dan membawa suatu perubahan untuk mencapai tujuan yang cukup inklusif. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu ada tipe religius. Orang yang memiliki tipe ini cenderung memiliki dorongan pribadi yang kuat untuk memperoleh kebenaran dan berorientasi pada bahasa metafisika. Nah, di sini juga Sprenger berpendapat bahwa
setiap tipe-tipe manusia ini dipengaruhi oleh satu nilai dominan yang membentuk cara mereka memandang dunia, dan ini mempengaruhi tujuan mereka dalam hidup. Sprenger juga memperkenalkan konsep kebebasan kreatif, yaitu bahwa seseorang individu itu memiliki kebebasan untuk mengembangkan diri mereka sendiri dan memperjuangkan keberhasilan melalui tindakan kreatif. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana pandangan Sprenger tentang pentingnya pendidikan humanistik, yang dimana di sini dapat membantu mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh sebagai individu yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Oke, jadi di sini Edward Sprenger ini tidak membahas secara khusus tentang bagaimana sih itu pribadi sehat dan tidak sehat dalam teorinya. Tetapi dapat diasumsikan bahwa individu dengan tipe kepribadian yang seimbang dan mampu untuk mengembangkan nilai-nilai dari setiap tipe dapat dikatakan memiliki kepribadian yang lebih sehat. Jadi setiap individu dengan kepribadian sehat itu lebih cenderung memiliki kepercayaan diri yang memadai. Dia itu dapat mampu untuk berpikir kritis dan memiliki hubungan sosial yang sehat. Mereka biasanya itu mampu untuk menyeimbangkan aspirasi dan nilai-nilai dengan kebutuhan yang lebih praktis dalam hidup sehari-hari. Sebaliknya pula, biasanya individu dengan kepribadian tidak sehat ini mungkin lebih menunjukkan perilaku ekstrim atau lebih tertutup dalam pandangan mereka akan kurangnya keterampilan sosial atau tidak dapat menyeimbangkan kebutuhan aspirasi dengan kebutuhan praktis dalam hidup sehari-hari. Ini dapat mengakibatkan stres atau kecemasan yang tinggi serta gangguan mental dan emosional yang lain. Untuk itu, untuk mempertahankan kepribadian yang sehat ini, Sprenger menekankan bahwa pentingnya pendidikan dan pengembangan individu yang holistik dan mengembangkan kekayaan nilai-nilai yang positif pada diri kita. Dalam hal ini, pendidikan dapat membantu kita mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai kehidupan dan perspektif yang positif, sehingga nantinya kita dapat membantu seseorang menghadapi tantangan dan kompleksitas kehidupan. Oke, berdasarkan dari teori Edward Sprenger, dapat kita simpulkan bahwa setiap orang atau setiap individu itu memiliki karakteristik kepribadian yang unik dan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Karakteristik kepribadian tersebut dapat diidentifikasi melalui 6 tipe kepribadian menurut Sprenger tersebut. Nah, dengan adanya 6 kepribadian ini, kita itu dapat berpikir bahwa setiap orang itu wajib, atau kita itu menjelaskan bahwa setiap orang itu penting untuk diapresiasi atas perbedaan pribadi mereka, dan setiap tipe kepribadian itu memiliki kekuatan dan kelemahannya tersendiri. Teori ini juga memberikan kita wawasan bahwa nilai-nilai individu itu memainkan peran yang cukup penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Jadi, walaupun teori ini tidak bersifat mutlak dan ada kemungkinan banyak faktor yang berpengaruh terhadap kepribadian seseorang itu,
yang berbeda dari 6 tipe kepribadian yang sudah disebutkan oleh Edward Spenger. Ini yang diidentifikasi. Oleh karena itu, perlu kita pertimbangkan bahwa teori ini hanya memberikan pandangan umum dan tidak dapat menggambarkan kepribadian seseorang itu secara detail.